Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 6 subtema 1 dengan muatan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Simak videonya dengan baik. Materi pelajaran ilmu pengetahuan alam yang akan kita pelajari pada kali ini mengenai siklus hidup makhluk hidup. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Jika kamu memiliki hewan peliharaan, amatilah apakah hewan peliharaan di sekitarmu mempunyai anak? Jika mempunyai anak, artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa siklus hidup atau daur hidup merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dalam kehidupannya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan, hewan yang tidak mengalami pertumbuhan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuhan kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalian perhatikan dengan baik ya. Tahapan pada metamorfosis sempurna terdiri dari telur berubah menjadi larva. Setelah larva bertumbuh, maka berubah menjadi pupa atau kepompong. Dari pupa akan bertumbuh menjadi imago atau hewan dewasa. Selanjutnya, tahapan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan pertumbuhan metamorfosis tidak sempurna ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, dari telur berubah menjadi nimfa atau hewan muda dan berubah kembali menjadi imago atau hewan dewasa. Kita ulang kembali ya. Jika tahapan metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, yang pertama yaitu telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian berubah kembali menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, tahapan pertumbuhannya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu telur. Setelah telur berubah menjadi nimfa atau hewan muda. Setelah itu berubah kembali menjadi imago atau hewan dewasa. Ingat-ingat ya mengenai siklus hidup ini. Metamorfosis sempurna, kita ingat kembali ya, bahwa metamorfosis sempurna merupakan hewan yang mengalami perubahan bentuk
pada setiap tahapannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu lalat. Lalat bermula dari telur, kemudian berubah menjadi larva. Setelah menjadi larva, dia berubah kembali menjadi kepompong atau pupa. Setelah kepompong itu menetas, maka akan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Hewan yang kedua yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu bermula dari seekor telur. Setelah telur itu berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, pupa itu akan menghasilkan kupu-kupu dewasa. Ingat lagunya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, contoh hewan yang ketiga yaitu nyamuk. Nyamuk terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu berasal dari telur. Telur nyamuk akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Setelah jentik-jentik bertumbuh, maka akan berubah menjadi pupa. Setelah selesai menjadi pupa, maka akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, ingat ya, metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah telur, kedua adalah larva, ketiga adalah kepompong atau pupa, dan keempat yaitu imago atau hewan dewasa. Sekarang kita lanjut pada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belalang. Ingat ya, metamorfosis tidak sempurna terdiri dari 3 tahapan, telur, nimfa, dan imago. Belalang mengalami 3 tahapan itu, yaitu bermula dari telur, kemudian sekitar 2 minggu, dia berubah menjadi nimfa atau hewan muda. Nah, setelah 4-7 minggu, nimfa tersebut akan berubah menjadi imago atau belalang dewasa. Hewan yang kedua yaitu capung. Capung juga memiliki 3 tahapan pertumbuhan. Yang pertama yaitu telur. Telur tersebut nanti akan berubah menjadi nimfa atau capung muda. Setelah itu akan berubah menjadi imago atau capung dewasa. Contoh hewan yang ketiga yaitu kecoa. Kecoa juga memiliki 3 tahapan perubahan. Yang pertama yaitu dari telur, setelah itu berubah menjadi nimfa atau kecoa muda, lalu berubah menjadi imago atau kecoa dewasa. Kita ingat-ingat kembali ya, metamorfosis tidak sempurna terdiri dari 3 tahapan pertumbuhan. Yang pertama yaitu telur, kedua nimfa, dan ketiga imago atau hewan dewasa. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ingat ya, ini merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama yaitu kucing, kedua adalah sapi, dan yang ketiga yaitu lumba-lumba. Karena sejak mereka dilahirkan, mereka sudah berbentuk sebagai hewan tersebut. Contohnya kucing. Ketika kucing dilahirkan, maka bentuk tubuhnya menyerupai kucing dewasa. Begitu pula dengan sapi dan lumba-lumba. Bagaimana? Materinya seru bukan? Nah, setelah kalian memahami penjelasan materi yang tadi diberikan, kita lanjut pada pemberian tugas. Tugasnya, kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tugas kalian. Ingat ya, kerjakan dengan teliti. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Sekian pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian memiliki ilmu yang sama dengan kalian, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.